bersama konten belajar narasi sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Apa yang kita ketahui tentang kelompok sosial adalah hal yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa sebenarnya kelompok sosial itu? Penasaran bukan? Mari ikuti konten belajar narasi sosiologi. Capaian pembelajaran di awal fase F adalah peserta didik mampu menjelaskan terjadinya kelompok sosial. Setelah mempelajari materi tentang kelompok sosial, diharapkan peserta didik mampu menguasai tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dasar dari kelompok sosial, kemudian peserta didik juga menguasai dan memahami berbagai bentuk dan jenis dari kelompok sosial itu sendiri. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki pemahaman analisis tentang proses dinamika sosial yang ada dalam kelompok masyarakat. Pengertian kelompok sosial menurut sosiologi adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dan mempunyai hubungan timbal balik di dalamnya. Mereka juga saling berkumpul dan berinteraksi dan punya kesadaran untuk saling tolong-menolong. Sekumpulan manusia itu tinggal dalam suatu tempat, serta memiliki nilai norma sebagai dasar dalam berperilaku dan bersikap. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga kelompok sosial berfungsi sebagai sarana untuk melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan individu, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, serta memberikan ruang bagi individu yang memiliki minat dan bakat. Tidak semuanya sekumpulan individu dikatakan sebagai kelompok sosial. Apabila individu-individu tersebut tidak ada interaksi dan hubungan sosial, mereka disebut sebagai kerumunan. Ada syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota harus menyadari bahwa dirinya bagian dari kelompok tersebut dan terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. Kedua, setiap anggota punya faktor penghubung yang sama, yaitu kesamaan nasib, kepentingan, pandangan, dan tujuan. Ketiga, memiliki struktur sosial, pola perilaku, dan kesepakatan, serta konsensus berupa aturan norma yang harus disepakati. Gambar berikut ini merupakan contoh dari kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena mereka punya hubungan timbal balik dan saling berinteraksi. Mereka punya kesepakatan untuk menjalin hubungan sosial. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, yang memiliki kultur dan norma yang berbeda-beda, mari kita yang sekolah, yang berpendidikan, harus mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan gambar aktivitas yang ada di dalam video ini. Kembali kita merefleksikan peran kita di tengah kelompok masyarakat. Apakah kita bersikap hedon di tengah perubahan zaman yang terjadi, di tengah modernisasi yang terjadi, kita ikut-ikutan zaman, atau kita memiliki prinsip profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, dan menghargai kearifan lokal, sehingga kita mampu menghadapi tantangan zaman. Setelah kita mempelajari materi tersebut, peserta didik akan mengerjakan lembar kerja pada minggu pertama. Lembar kerja tersebut berupa lembar analisis yang terdiri dari 6 soal, soal reflektif dan soal aplikatif. Soal yang pertama, peserta didik diharapkan mengetahui pengertian tentang kelompok sosial, kemudian peserta didik mampu menjelaskan contoh kelompok sosial yang ada di sekitar mereka. Setelah itu, aplikasinya adalah kontribusi atau peran apa yang bisa diberikan oleh peserta didik di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Tabel sebelah kanan berisi tentang penguatan konsep, yaitu kerumunan dan kelompok sosial. Peserta didik diharapkan mampu membedakan secara sosiologis antara kerumunan dan kelompok sosial, serta bisa memberikan penjelasan contohnya. Hal ini ditujukan supaya peserta didik memiliki pemahaman konsep yang kuat mengenai perbedaan kerumunan dan kelompok sosial.
Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian yang ingin belajar tentang sosiologi. Terima kasih.